senantiasa memberkati kebenaran firman Tuhan ini dan mengurapi bibir lidah hambanya untuk menyampaikan firman Tuhan ini. Oleh karena itu, mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan atas kebaikan kemurahan Tuhan bagi kami. Di mana pada saat hari ini Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau Bapa yang menyurati di dalam kehidupan kepribadian kami lepas pribadi. Berikan kepada kami hikmat pengertian, sehingga kami Tuhan boleh paham mengerti akan kebenaran firman-Mu. Karena kami Tuhan hidup bertujuan bukan untuk kemauan kami, akan tetapi hidup kami ini bertujuan untuk memberikan kehendak Bapa yang di surga. Begitu juga dengan hamba-Mu yang hina ini, hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Urapi bibir lidah hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu ini Tuhan, sehingga firman-Mu ini tidak disampaikan melalui hikmat daripada manusia, akan tetapi firman-Mu disampaikan melalui hikmat daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau tenangkan hati pikiran kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Firman Tuhan yang terambil daripada Kisah Para Rasul 9 ayat 36 sampai dengan 43. Begini firman Tuhan. Kisah Para Rasul 9 ayat 36 sampai dengan 43. Begini firman Tuhan. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida. Mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, segeralah datang ke tempat kami. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope, dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian daripada itu, Petrus tinggal beberapa hari di Yope, di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Puji Tuhan. Itulah firman Tuhan yang mau kita pelajari pada hari ini. Mulai narohata, bancak nih narohata ayat belum 1 Oktober. Akan tetapi bagaimana firman Tuhan berkata pada siang hari ini, di mana dikatakan di sana di Yope ada seorang murid perempuan yang bernama Tabita atau Dorcas. Disebut lagi mempunyai arti kijang, manang rusak, mulai bahasa Batak mandok hiji. Allah ini ditiki bagaimana firman Tuhan mengatakan pada hari ini ketika perjalanan seorang perempuan yang baik
ketika di masa hidupnya. Maka bisa diambil dari kebenaran firman Tuhan ini, dikatakan sebuah tema, kuasa doa menyembuhkan. Awal baru tapi kini dah kita dalam doa yang mulai dihatani Tuhan tak di bagasan tikion namando di sana saya nabuju mati lalu bangun musik. Maka ada dua yang mau kita pelajari di dalam kebenaran firman ini. Yang pertama, berjuma bisa bangun. Itu yang pertama. Berbuat baiklah ketika Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita untuk hidup di atas tanah kehidupan ini. Dan yang kedua, kekuatan doa. Kuasa doa itu bisa menyembuhkan. Kuasa doa itu bisa memulihkan segala apa yang terjadi di dalam kehidupan manusia. Maka ketika di dalam masa kehidupan daripada Tabita atau Dorcas, dia sangat baik. Dia sangat rajin beribadat. Dan sangat takut kepada Tuhan kalau dia mau berbuat jahat, tapi tak pernah dia berbuat jahat. Lalu apa pekerjaan daripada Dorcas ini atau Tabita ini? Dia seorang penjahit. Ketika di masa kehidupannya dia membuat baju untuk dia sedekahkan kepada janda-janda. Alangkah baiknya di Dorcas ini. Tetapi di suatu ketika Tuhan memanggil dia. Alangino hita damang no dailang itik kinamanguluan. Moro dihamatayani. Dan marimbar di Tuhan pada burju manang natakang. Dan marimbar di Tuhan tahamo namora doh napogos. Akan tetapi semua orang tidak ada yang bisa menentukan kapan dia mau meninggal. Kapan dia mau mati, tidak ada yang bisa. Jangan dicoba-coba setiap umat manusia untuk mencapai bertahan. Untuk hidup selamanya. Tidak bisa. Haduan pahite mengolu. Roh di saleng dilelengnya di benua ginjang. Alangnya kita kaya puni Tuhan. Bagaimana kalau kita lihat si Tabita ini alangkah baiknya semasa hidupnya. Dia mau bersedekah. Mulai naruh sama aku ng banyak mati. Alanido pinarido, berjuma bisa mangun. Pusuk kung majolo namang gainang. Bitik kimarhua do jolma di dokon jolma. Sasada jolma na berju. Godangan do jolma mandokon. Torot ko jol mamandokon sasada jol may nabuju bitik kimate. Ang godong sada dua niya mandokon natakang manang najugula dong doy. Alay mo lo itik ki hamaten nay burjulen na jol may. Alay mo lo si Dorcasong manang si Tabitong. Ditikling oluna imana, sungon dia mabujuna bertanpa alangkah baiknya kepada setiap umat manusia. Dia bisa menjadi berkat bagi orang lain. Akan tetapi dia dipanggil Tuhan. Dia meninggalkan sebuah nama, yaitu nama Tabita Dorcas yang baik, seorang penjahit. Alayong majol mata bigi. Mati si sadangala. Namati siya ha. Tuloy ma. Uliati mamati. Yigil na to. Minna. Alay mo lo si Dorcason manang si Tabita mati. Martangisan dos medyo ma. Tarnungobi maak ka na babalu. Dunggi mo to na sila. Mati si Tabita no si Dorcas. Rono na siya tu jauh nain, jalan di Paturi no si Dorcas si, jalan di
hari ini dibaringkan di tempat atas. Mereka semua janda-janda mengeluarkan air mata ketika Dorcas, ketika Tabita dipanggil oleh Tuhan. Ketika dia mati, Rasul Petrus, mereka menyuruh 2 orang untuk memanggil Rasul Petrus. Ketika itu Rasul Petrus mengelilingi kota-kota untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Berada di Lida pada waktu itu Rasul Petrus. Mereka yang 2 ini diutus ke sana memanggil Petrus. Waktu itu Petrus berada di Lida. Lida dari Yope ke Lida tidak begitu jauh, kurang lebih kira-kira 20 km. Dari kota Padang Sidimpuan ini mau 20 km untuk itu Padangnya, Dona. Waktu Petrus berada di Lida, banyak lawatan Tuhan sehingga membuat banyak orang percaya di sana. Ketika lawatan Tuhan terjadi di sana, ketika Rasul Petrus menyembuhkan seorang yang penyakit lumpuh selama 8 tahun, yaitu Aeneas. Mereka datang ke sana memanggil Rasul Petrus. Lalu ketika mereka jumpa dengan Rasul Petrus dan berkata, dipanggil ke Yope. Inilah perbedaan Rasul dengan dokter. Molo halak namar Said di Jawa dokter, alai on halak namate di Jawa Rasul. Molo halak namar Said di Jawa mananyakon natutuloke. On halak namate. Untuk apa dipanggil Rasul Petrus? Inilah salah satu keunggulan daripada suatu hamba Tuhan daripada perbuatan-perbuatan sampai ngobat yang ada di dunia ini. Bahkan siapapun tabib-tabib, siapapun dokter yang ada di dunia ini tidak bisa melebihi daripada para nabi, rasul. Adong dohya di Portigion di Jawa dokter mananya pun nama mati nama rakyat. Alayong di Tikion di Jawa Rasul Petrus mananya pun nama mati asamamu. Dan setelah kenaikan Tuhan Yesus ke surga, baru kali ini terjadi Petrus untuk membangkitkan orang mati. Jakyari daw si Petrus na sono. Alain kalau pamatahan na mangulu heba si Petrus. Ketika Ananias dan Sapira membohongi Roh Kudus, Petrus menegur mereka. Kenapa kalian berdusta membohongi Roh Kudus? Dibilang Petrus. Mereka mati. Ya dulu si Petrus. Mula na pamateon halak na manguli. Alain mula panguluan halak na mati. Sejarah Alkitab mengatakan ketika Yesus terangkat ke surga baru kali ini pertama terjadi orang mati dibangkitkan oleh Rasul Petrus. Ditikiro may mana di sini. Wala mananyakon na mateon. Disuruh makaluar akan nama bani. Kenapa dia suruh keluar? Karena Petrus tidak mau salah yang kedua kali. Supaya dia bisa berkonsentrasi untuk berdoa, berjumpa dengan Tuhan. Di dalam doa dia tidak perlu dipator-tor, hendak perlu dipator-tor tanya si Petrus. Tidak perlu dipublikasikan. Kenapa dia usir para janda-janda itu? Supaya dia konsentrasi untuk bertemu dengan Tuhan, memohon doa kepada Tuhan. Supaya kuasa doa itu terjadi kepada Tabita atau Dorcas. Dia mau untuk konsentrasi karena dia tidak mau salah yang kedua kali. Ketika dia berjalan di sudut Tuhan, berjalan di atas air, Petrus berjalanlah, maka dia ketika memandang wajah Tuhan Yesus, ketika dia fokus kepada Tuhan Yesus, dia berjalan di atas air. Akan tetapi ketika dia melihat kiri kanan, dia mulai tenggelam. Untung Tuhan Yesus langsung
menggapai tangan Petrus sehingga dia tidak tenggelam. Itu yang Petrus perbuat pada waktu itu. Supaya dia berdoa bisa konsentrasi mendoakan si Tabisa. Supaya dia jangan salah yang kedua. Alami dari pakaian pun Tuhan. Ditiki martanya masih Petrus. Mulaon, tuh hebat do, mujizat. Kalau saya mempelajari kebenaran firman Tuhan ini, ketika mujizat Tuhan terjadi kepada Tabita atau Dorcas, ketika dia sudah mati, dibangkitkan Tuhan kembali. Disinilah suatu mujizat Tuhan terjadi. Dengan yang didoakan pun, orang yang mati pun sangat baik. Orang yang takut kepada Tuhan, orang yang mau memberi kepada Tuhan, dan yang mendoakan pun seorang yang baik hamba Tuhan. Maka yang didoakan orang yang baik, mendoakan pun orang yang baik. Apakah mujizat Tuhan itu tidak akan nyata di dalam kehidupan Tabita atau Dorcas? Kondisi rumah tung di cuma, napa sulit Tuhan menanyakan harap matakan di masa ini. Bersusah payah hamba Tuhan memohon untuk kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, supaya Tuhan menjamah seorang yang berpenyakit ini agar disembuhkan. Akan tetapi Tuhan masih memperhitungkan selagi dia waktu di dunia ini, Tuhan berikan kesempatan. Apa yang mau dia perbuat, bagaimana kontribusi dia kepada gereja, bagaimana kontribusi dia kepada Tuhan. Selagi Tuhan memberikan kesempatan untuk hidup di atas tanah kehidupan, maka Tuhan mempertimbangkan itu. Kalau hidup kita dah mengukainan mula dilihat Tuhan lebih kita ganjang di umur. Rasa mengucap syukurlah kepada Tuhan. Mula dilihat Tuhan lebih kita kesehatan, mengucap syukurlah kepada Tuhan. Mula dipanggil Tuhan lebih di pamalung Tuhan. Ditik nama saiki dok memuliakan marah Tuhan. Kalau hidup mula pasti aja kuna beliau. Kalau kita lihat rahasia-rahasia firman Tuhan, ketika seorang hamba Tuhan dipanggil untuk mendoakan yang sakit, Tuhan mendengar doa hamba Tuhannya. Akan tetapi Tuhan memperhitungkan siapa yang didoakan oleh hamba Tuhan. Kalau kabering jo alami kunjungi si Tabita lolo si Dorcas. Kabering jo di Kapernaum seorang perwira ketika anaknya sakit keras. Di dalam Lukas, coba dibaca di dalam Lukas 7 ayat 4 sampai 5. Karena kebaikannya, maka Tuhan seketika itu menampakkan mujizat, menunjukkan kuasanya nyata kepada orang yang sakit. Lukas 7 ayat 4 sampai 5. Lukas 7 ayat 4 sampai 5. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Katanya, ia layak engkau tolong, sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Ia layak engkau tolong, kata mereka kepada Yesus. Karena ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang membantu pembangunan rumah ibadat kita. Mereka katakan kepada Yesus, Allah didenggani na tua-tuana, Allah diburjuni na tua-tuana, Allah didenggani na torasna saluhupna, gabe merdampak no tu anak kona, dilihat Tuhan hamalumon, maradok pun anak kona. Allah didenggani si Dorcas no si Tabita, ditanggapkan na posong Tuhan, gabe dilihat Tuhan no hamalumon maradok pun si Dorcas. Kenapa bisa mereka mengatakan itu? Kalau seorang perwira yang ada di Kapernaum, dia tidak berani mengatakan kepada Yesus, sehingga dia mengutus anak buahnya untuk mengatakan itu kepada Yesus. Lihat masih. Saking beraninya mereka mengatakan itu kepada Yesus. Karena mereka tahu perbuatan seorang perwira ini. Maka berani mereka mengatakan kepada Yesus, ia layak engkau tolong.
Karena Dia mengasihi bangsa kita, karena Dia lah yang memberi bantuan, karena Dialah yang memberikan bantuan pembangunan kepada rumah ibadah kami. Maka tergeraklah hati Tuhan Yesus. Alai hidup na tua-tua nilo, sahalak pengiriman dokona, dan layak perlu dijawab. Alai posea mau molo sahak, satu kata dua kata engkau katakan anakku akan sembuh. Maka disitulah Tuhan jumpai seorang iman yang betul-betul. Alam itu hingga kaya pun Tuhan. Alam ini tolas nanu danenggan. Olo malian akaharinggan marado penjolma, tarumui marado Tuhan melalui gereja-gereja Tuhan. Maka berdampak kepada anaknya. Begitu pula lah kita sebagai orang yang percaya. Marilah kita buat selagi kita masih hidup, diberikan Tuhan kesempatan untuk kita hidup tinggal di atas tanah kehidupan ini. Berbuat baiklah supaya ada dampak kepada anak kita, supaya ada dampak kepada cucu kita. Seperti seorang perwira. Alami bukti si Dorcas loh. Manang si Tabita. Lihat Tuhan hamalungon, mujizat di mana mangun mula. Malah itu kita kaya pun Tuhan, berjuma bisa mangun. Maka selagi kita sebagai orang percaya kepada Tuhan, bahwa kita betul-betul mengikut Tuhan sebagai anak Tuhan, supaya kita berhati-hatilah di hadapan Tuhan selagi Tuhan memberikan kesempatan kepada kita. Meredang salah 2 minggu na lewat, alanang 3 hari di jodohan sa sekolahku lau reunian. Alay di na Sabtu na lewat, hidup na tuang wasa na mo upang narinig mo langin na tuang. Alay walu si lumasida dohot alasan yang masuk-masuk angkat. Dan sitem dungat kubina dari na sa mundo. Ubeng butong-tong manari umi marjoketi marisi. Si birong-birong isi malaguna. Apakah saya layak untuk hadir di sana? Baik macam orang dohotan. Alai olu si polisi menggoda. Jual mana tomon bisi. Jual mana telok bisi mulu ditarik kurang. Tamain na marjoketi. Itu harus kita berikan perhitungan kepada Tuhan. Apalagi saya seorang hamba Tuhan. Jangan asal-asal melangkah dan berbuat ketika Tuhan memberikan ruang dan waktu kepada saya untuk tinggal di atas tanah kehidupan ini. Dan sini sih siaran langsung. Buat ini rohamu melurut yang mau si masuk ke si birong-birong di bereng jemaat. Si birong-birong ini dan mati kuwe. Ini tak kayak pun Tuhan. Lalu bagaimana terjadi mujizat kepada setiap insan manusia, kepada orang-orang yang percaya? Sedangkan bangku-bangku banyak yang kosong. Jangankan berbuat baik untuk kehadiran di hadapan Tuhan, memuji memuliakan namanya, masih banyak bangku yang kosong. Jangan harap. Ini tak kayak pun Tuhan. Budak peon, alani holon. Ini hakku di holong nasihat Tuhan. Bagaimana kita untuk menerima mujizat itu kepada Tuhan? Jangankan kelakuan kita mau baik, kehadiran kita saja pun diperhitungkan Tuhan untuk memuji memuliakan namanya. Olah roh hitam yang pun Tuhan ditiki sehari-hari ketika Tuhan memberikan izin kepahitan kepada kita, ketika Tuhan memberikan izin, mengizinkan kita untuk mendapat suatu masalah. Walaupun minna hita pada lanta, buah hita baru untuk Tuhan tak. Apakah Tuhan mau melihat seperti orang itu? Ini hita kayak Tuhan. Kenapa manusia setelah mendapat masalah, sangat banyak orang-orang yang percaya ketika dia mendapat masalah, mudah sekali untuk mencari Tuhan. Ketika kehidupannya dalam kebahagiaan serba berkecukupan, dia memperhitungkan hari-hari dia untuk datang kepada Tuhan.
Alam ino kita kaya kon ni Tuhan. Di bangsa tikon ino ben sering pulokon. Karena ketika saudara Tuhan berkati, ketika saudara hidup dalam serba cukup, ketika saudara hidup dalam bahagia, datang saudara untuk memuji memuliakan Tuhan, itu hal yang biasa di hadapan Tuhan. Akan tetapi ketika saudara diperhadapkan dalam suatu masalah, ketika saudara dipersoalkan dalam pergumulan hidup, saudara tetap setia dan taat untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Itulah yang luar biasa, puji Tuhan. Ini kita kayak puji Tuhan. Marilah suatu gambaran kepada kita. Seorang Tabita atau Dorcas, seorang perwira di Kapernaum. Allah digogolikan yang misi Hizkia ketika Tuhan menjatuhkan mengizinkan suatu keputusan kepada Raja Hizkia. Raja Hizkia pada saat hari ini engkau akan harus mati. Dikatakan Tuhan kepada Raja Hizkia. Apakah perbuatan Raja Hizkia? Selama dia masih hidup, dituntut imana do, mararaput tangyang na mararaput Tuhan. Tuhan, alangnya ada umbay na ro Tuhan masuk. Hula yung ahan at kinonahong idok imana. Maka orang-orang percaya yang betul-betul iman yang penuh kuasa, dia mau menuntut Tuhan dengan jalan-jalan yang benar. Kenapa Tuhan izinkan ini? Maka dia berdoa mengeluarkan air mata. Lalu Tuhan mengubah keputusan itu ketika kita membaca 2 Raja-Raja 20 ayat 1 sampai 6. Lalu Tuhan berkata, Raja Hizkia, aku sudah mendengar daripada doamu dan melihat air matamu yang bercucuran. Pada saat hari ini engkau juga tidak akan mati dan kupanjangkan umurmu 15 tahun lagi. Puji Tuhan. Itulah kuasa doa itu. Dibarengi dengan kebaikan-kebaikan kita kepada Tuhan. Kebaikan kita kepada sesama kita. Selagi Tuhan mengizinkan kita di sini. Jika kita kaya pun Tuhan, terima ini. Karena kematian itu adalah suatu hal yang sangat misteri. Tidak ada